Dapat sebagai ketua kampung binatang dulu pakai bola kerbau yang angkur. Pakibo enggan berteman dengan binatang-binatang lain. Pakibo lebih suka menyendiri karena ia merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia binatang yang kuat, keempat kakinya kokoh, badannya tegap dan besar, lengkap dengan dua tanduk yang digunakannya sebagai pelindung dari pemangsa. Pakibo bisa mencari makan dan minum sendiri tanpa bantuan siapapun. Namun sifat Pakibo berubah saat itu. Hari ia bertemu dengan Jalu si burung kecil. Saat itu Pakibo sedang asik makan rumput di tepi danau. Burung jalak yang juga sedang mencari makan hinggap di punggungnya. "Hai Jalu, pergilah dari punggungku. Aku tak mau kau ganggu," kata Pakibo gusar. Ia risih dengan keberadaan Jalu di punggungnya. "Itu, aku hanya numpang beristirahat, Pakibo. Sayapku terasa pegal setelah aku terbang jauh," sahut Jalu. Aku tidak mau tahu, istirahatlah di tempat yang lain asal jangan di punggungku, sergah Pakibo. Pakibo sengaja menggoyang-goyangkan badannya agar Jalu tak tenang di punggungnya. "Iya ya, aku pergi," sahut Jalu. Akhirnya terbang lalu hinggap di sebuah dahan pohon tak jauh dari tempat Pakibo makan. Beberapa saat kemudian Pakibo merasakan gatal punggungnya. "Aduh, apa ini kok gatal-gatal?" keluhnya. Berusaha menjilat punggungnya, tapi tentu saja lidahnya tak sampai. Pakibo menggoyang-goyangkan badannya, tapi rasa gatal itu tidak juga hilang. "Gatal sekali, bagaimana ini?" loh Pakibo berjalan mondar-mandir karena punggungnya. Bagaimana mengatasi rasa gatal di punggungnya? "Kau kenapa Pakibo?" seru Jalu yang mengamati tingkah Pakibo. "Punggungku gatal sekali, entah kenapa ini," sahut Pakibo. "Boleh aku membantumu?" tawar Jalu. Jenak Pakibo tampak berpikir. Ia ingin mengiyakan, tapi ia malu karena tadi ia mengusir Jalu dari punggungnya. Jika tawaran itu ditolak, ia tak tahan gatalnya. Iya boleh," kata Pakibo. Akhirnya Jalu segera terbang lalu hinggap di punggungnya Pakibo. Dilihatnya beberapa ekor kutu sedang asik menggigit kulit Pakibo. "Nyam nyam nyam," Jalu dengan cepat menyantap kutu-kutu itu. Nikmat. Ketika Pakibo merasa lega, gatal-gatal di punggungnya sudah hilang. Lega. "Terima kasih Jalu, bertenggerlah di punggungku. Kalau ada kutu lagi kamu tinggal menyantapnya," kata Pakibo. "Benar Pakibo, tidak kuat. Usir-usir aku sendiri," Jalu menggoda Pakibo. "Maaf, itu kan tadi," balas Pakibo. "Keduanya menjadi rukun gara-gara kutu. Tak hanya itu saja, keduanya juga saling menguntungkan satu sama lain." Pesan hikmah. Nah, apa yang bisa kita tiru dari Pakibo dan Jalu? Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Sifat pemaaf seperti yang ditunjukkan oleh Jalu itu baik sekali. Andai ia pendendam, tentu persahabatan dengan Pakibo tidak akan terjadi. Bersama manusia haruslah berusaha saling menguntungkan, jangan sampai melakukan hal yang merugikan manusia lain. Judul cerita apa ya? Kutu-kutu yang berjasa. Kutu yang Berjasa. Tokoh Pakibo, Jalu, burung gagak, alur cerita depan ya. depan. Watak tokoh Pakibo Lebih suka menyendiri. menyendiri. Jalu baik hati ya. Waktu siang. Tempat hutan. Amanat manusia ya, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan
bisa hidup tanpa pertolongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membacakan diskusi tugas Indonesia dari Bu Nesa. Judul cerita kutu-kutu yang berjasa. Tokoh Pak Kribo Jalu Burung Jalak. Alur cerita depan. Watak tokoh Pak Kribo lebih suka menyendiri, Jalu baik hati. Waktu siang. Tempat hutan. Amanat. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.